Wow, di luar dugaan, Gatot Nurmantio tidak menghadiri acara pemberian bintang Mahaputra yang diselenggarakan di Istana Negara. Apakah Gatot Nurmantio lebih gentle dari Fahri Hamzah dan juga Fadlizon yang menerima penghargaan dari Presiden Joko Widodo? Ya, pertama Presiden pada hari ini telah menyerahkan secara resmi bintang Mahaputra dan bintang jasa kepada sekian banyak orang tadi. Dari sekian yang dianugerahi bintang Mahaputra itu ada yang tidak hadir, yaitu Bapak Gatot Nurmantio. Tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantio itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama, karena ini suasana COVID. Mantan Panglima Gatot Nurmantio batal hadir di acara pemberian penghargaan bintang Mahaputra yang akan diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Gatot akan diberikan bintang Mahaputra ini karena jasanya menjadi Panglima TNI pada periode tahun 2015 sampai dengan 2017. Namun, Mahfud MD menyebut jika Gatot batal hadir dikarenakan faktor pandemi virus corona ini. Memang sangat lucu sekali, di mana Gatot Nurmantio pada waktu itu sering mendeklarasikan diri karena sebagai aktivis Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia kami selalu mendeklarasikan diri dan membuat kerumunan massa. Tetapi sekarang ini pada waktu pemberian bintang Mahaputra di Istana Negara, tapi Gatot Nurmantio tidak hadir karena faktor pandemi saat ini. Memang lucu sekali, bukan? Padahal yang akan mendapatkan penghargaan ini selain Gatot juga masih banyak lagi, termasuk Menteri Susi Pujiastuti, Retno Marsudi, Puan Maharani, dan juga Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi yang tidak hadir hanya Gatot Nurmantio. Apakah Gatot Nurmantio sakit hati dengan penolakan pada waktu Gatot Nurmantio mendeklarasikan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia di berbagai daerah karena masa aksi yang menolak dikarenakan pandemi yang akan menimbulkan klaster-klaster baru? Apakah Gatot Nurmantio sakit hati sehingga alasannya tidak menghadiri ke istana dikarenakan faktor pandemi saat ini? Semua juga tidak tahu, hanya Pak Gatot lah yang tahu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gatot Nurmantio tolak hadiri penghargaan Jokowi. Lebih gentle dari Fahri Hamzah dan Fadlizon. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio batal menghadiri acara pemberian penghargaan bintang Mahaputra oleh Presiden Joko Widodo yang dihelat di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 11 November. Gatot mulanya bakal dianugerahi bintang Mahaputra atas pengabdiannya selama menjadi Panglima TNI periode 2015 sampai dengan 2017. Namun, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Gatot telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo karena tak bisa hadir. Pak Gatot bersurat kepada Presiden tidak hadir. Isinya nanti Bapak Menko Polhukam yang akan menyampaikan, kata Heru dalam rekaman wawancara Rabu 11 November 2020. Heru mengatakan salah satu alasan Gatot ingin hadir dalam acara pemberian anugerah tersebut karena faktor pandemi virus corona. Alasan lain yakni kondisi TNI saat ini. Namun, Heru tak merinci dan mengatakan Menko Polhukam Mahfud MD yang akan menjelaskan lebih lengkap. Isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju, mungkin kondisi COVID, dan harus banyak memberikan perhatian ke TNI. Di suratnya seperti itu, jelas Heru. Selain Gatot, ada sejumlah penerima yang juga tidak dapat hadir. Beberapa alasan yang disampaikan yakni ada pekerjaan yang tak bisa ditinggal dalam keadaan tidak sehat. Semua hadir, ada beberapa tidak hadir dalam kondisi kurang sehat. Lantas, mantan Pak Siwi orang tuanya dalam kondisi sakit, jelas dia. Rencana pemberian penghargaan oleh Jokowi kepada Gatot sempat menjadi sorotan, tak lepas dari gelagat Gatot Nurmantio beberapa waktu ke belakang yang aktif mengkritik pemerintah.
Gatot pun menjadi deklarator gerakan moral bernama Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia Kami bersama Din Samsudin dan beberapa tokoh lainnya. Kami kerap mengkritik pemerintah dan kondisi negara Indonesia saat ini. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa penghargaan Bintang Mahaputra memang biasa diberikan kepada mantan Panglima TNI, begitupun kepada mereka yang pernah menjabat sebagai pimpinan lembaga tinggi negara. Semua mantan Panglima dan semua mantan menteri serta pimpinan lembaga negara yang selesai satu periode juga dapat penghargaan ini. Itu harus diberikan tanpa pandang bulu, ujar Mahfud MD. Salah satu deklarator kami, Marwan Batubara, menganggap pemberian penghargaan itu merupakan salah satu upaya pemerintah melemahkan semangat oposisi. Dia mengklaim sebagian besar anggota kami sepakat agar Gatot menolak pemberian penghargaan dari Jokowi. Pemberian penghargaan secara tiba-tiba dan timing tidak jelas, artinya memang ada motif tersembunyi atau cara untuk menaklukkan musuh, kata Marwan saat dihubungi cnnindonesia.com. Selain Gatot, Susi Pujiastuti, Retno Marsudi, Puan Maharani hingga Luhut Binsar Panjaitan juga bakal diberikan penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintah. Diketahui sebelumnya puluhan mahasiswa dari Ikatan Cendekia Cipayung menolak digelarkan deklarasi Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia di Kota Bandung pada 7 September mendatang. Deklarasi dengan mendatangkan ribuan orang dikhawatirkan akan memunculkan klaster baru di Kota Kembang ini. Massa mendesak aparat tak mengeluarkan izin untuk acara tersebut. Mereka menyuarakan aspirasinya lewat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 3 September 2020. Puluhan mahasiswa tampak semangat menyuarakan penolakan. Tak lupa mereka pun membawa sejumlah spanduk dan poster. Dalam orasinya, koordinator aksi Kuntala menilai kehadiran kami dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Deklarasi awal mereka setelah peringatan kemerdekaan RI ke-75 yang seolah-olah mengatasnamakan gerakan moral adalah kesombongan besar. Dengan kondisi pandemi ini, semestinya para tokoh-tokoh besar bangsa yang terlibat seperti Din Samsudin, Gatot Nurmantio, dan lain sebagainya dapat memberikan semangat kebangsaan yang benar terhadap masyarakat di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75, tutur Sakuntala. Ia pun menilai seharusnya tokoh bangsa ini bisa bahu-membahu dalam menyelesaikan problem permasalahan bangsa, salah satunya tetap menjaga protokol kesehatan. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terhadap kondisi Indonesia saat ini adalah upaya mengakumulasi gerakan politik tokoh-tokoh yang tidak mendapatkan kekuasaan. Gerakan moral yang digaungkan adalah manipulasi pandangan masyarakat terhadap kebesaran bangsa Indonesia dari ulang tahun ke-75, paparnya. Dengan kondisi itu, pihaknya secara tegas menolak rencana deklarasi kami di Kota Bandung. Sakuntala menyatakan, massa mendesak Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung untuk tidak mengizinkan dan menolak kegiatan tersebut, karena ini merupakan gerakan politik dari tokoh-tokoh yang haus kekuasaan dengan membungkus dengan judul gerakan moral, tegas dia. Selain itu, massa ICC juga mendesak gugus tugas percepatan penanggulangan Provinsi Jabar dan Kota Bandung untuk ikut menolak kegiatan deklarasi kami karena akan membuat klaster baru untuk penyebaran pandemi. Massa juga turut mendesak Polda Jabar dan Polrestabes Bandung untuk tidak mengizinkan dimanapun lokasi deklarasi kami di Kota Bandung tersebut demi keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir, kami mendesak Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jabar dan Kota Bandung untuk menolak dan tidak mengizinkan pelaksanaan deklarasi kami yang akan dilaksanakan di masjid, karena pada dasarnya kegiatan tersebut adalah bukan kegiatan ibadah namun merupakan kegiatan politik dari tokoh-tokoh haus kekuasaan yang dibungkus dengan dalih gerakan moral. Lebih lanjut, Sakuntala menegaskan jika aparat tetap mengizinkan deklarasi itu digelar, maka sama saja mereka tidak mendukung pencegahan pandemi di Kota Bandung. Kami akan tetap berjuang sampai akhir dan mengawal agar kegiatan itu tidak jadi digelar, tendasnya.